Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa. Bersama gue seperti biasa Ani dan bersama Raga. sama Rara. Ngopi dulu gak? Mantap. Seperti biasa di podcast ini kita akan ngobrol satu profesi dengan seorang narasumber. Tamu ya kan, tamu. Teman lama. Kita bakal teman baru juga, pasti temenan kok nggak teman lama kan. Sudah berteman lama. Iya, sudah berteman lama. Seperti biasa kita bakal bahas mengenai profesinya ya kan. Dan mudah-mudahan setelah mendengar ini kalian tahu pengen jadi apa. Dan tamu kita hari ini adalah Mbak Abi Amelia Gunawi. Iya. Gue salah. Iya, gue semua Gohenawi. Tulis. Oh, lu bacanya Gohenawi. Ejaan lama soalnya. Panggilannya Mbak Abi atau panggilannya Abi. Ya, betul. Dan Mbak Abi ini profesinya sebenarnya banyak ya profesinya, cuma kita banyak. summarize aja. Title-nya beda-beda. Iya. Tapi kita summarize aja. Beraneka ragam. Beliau ini dia ini pokoknya bekerjanya di HR department. Iya. HRD ya? Bidangnya HR lah. Bidang Bidangnya HR. HR. Dia bekerjanya apa ntar kita bahas lagi. Apa kabar Mbak Abi? Baik. Sehat? Minum dulu, diminum. Sehat. Minum Kalian dulu. berdua apa kabar? Ini agak-agak capek sih tadi. Jauh Jauh. sih. Jauh. Maaf ya, mesti kesini. Apa? Menjalan-jalan deket kantor lama kan kangen. Aduh, Aduh. nostalgia. Mau lihat Sedih orang ntar kita bilang. kesana. Oke Mbak Abi, HRD berarti kan singkatannya ya, Iya. Human Resource Department. Oh, Atau- HRD itu departemen. Iya, Iya, HD-nya atau Department HR. Bukan Human divisi. Resource. Human Division. Resource. Ya udah. Sekarang udah banyak sih orang kalau kayak di perusahaan kan udah kayak people team, people experience. Oh, iya. nama lain dari HR, Iya, gitu. HRD itu. Iya, human capital. gua pernah dengar. Iya. Jadi ya udah Bahasa ini Indonesianya dong, lah, udah sumber berevolusi. daya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Oke. Iya. Aneh ya. Itu ya mungkin agak Malah mindset yang agak lebih lama lah Lebih lama. gitu. Old school. Manusia dianggap sebagai kayak sumber daya kayak Iya. resource. Padahal itu aset. cuy. Aset tuh. Gue suka nih. Oh, gitu. Jadi manusia tuh karyawan itu lah, kita ngomongin skop organisasi atau company adalah Iya. aset ya. Iya. Bukan Kalau suruh kalau kerja, sumber daya kerja, kan kerja. bisa habis ya. Betul. Aset Aset juga sih sebenarnya. Habis. Tapi Tapi lebih itu kan bervalue gitu kan iya, lebih bahasanya. penting bagian yang penting dari perusahaan lah gitu. Oke, in general Mbak, HRD ini atau tadi udah kita bahas lah tema lain dari HRD. Kerjaannya atau sebenarnya fungsinya apa sih di suatu organisasi itu? Kalau HR fungsinya sih mungkin kita simplify aja sih, mungkin fungsinya ada dua kali ya. Yang gedenya satu lebih ke arah administratif lah ya, yang ngurusin kayak payroll, segala employee benefit dan lain-lain gitu. Itu kan lebih kayak Polisi gitu ya. agak bikin policy. rata-rata HR di Iya, HR juga itu lebih ke arah administratif lah gitu. Kemudian ada satu yang mungkin lebih ke arah strategiknya kali ya. Oke. Kalau strategiknya kan, strategi itu gimana? strategiknya, Iya. Bikin strategiknya Apa mungkin ya gimana kita kan tadi kita ngomong employee itu aset kan. Gimana kita maximize aset yang kita punya nih. Jadi kayak employee development-nya, gimana cara kita attract orang, itu juga sebenarnya kan perlu strategi juga kan, attract Biar orang, iya biar join, kemudian ya biar improve, biar Iya. aware Biar ya. nggak pindah-pindah. betul, and then gimana cara kita develop mereka buat ya jadi future leader di perusahaan, jadi ya learningnya juga, terus ya compensation and the benefit juga bagian dari itu lah, gimana attract orang yang tepat dengan benefit yang tepat kayak gitu. Jadi tuh berarti kalau kita ngomongin orang, berarti beda-beda dong bisa approach-nya ke setiap individu. Bisa seperti itu. Jadi kayak lu ngurusin satu per orang nih, bukan Apa nih? Gimana? ya, jadi ya tadi kan lu bilang apa sih istilahnya nge-attract orang Iya. ya kan berdasarkan benefit masing-masing. Ya kan Iya. kalau kita ngomong orang berarti individu kan, Iya, bukan individu. kayak walaupun gue sama Raga misalnya satu departemen, tapi kan dilihat bukan departemennya tapi orangnya kan.
Iya, sebenarnya kita bisa bikin at least profile lah, profile orang yang kayak apa yang kita pengen gitu. Maksudnya ya, walaupun ini agak mengeneralisir, tapi oke, profile misalkan anak-anak dengan Bapak-bapak. lulusan, Ya, anak-anak. oke, orang-orang dengan misalkan background education background apa gitu. Kemudian ya nature of worknya kayak apa, misalkan kan beda kan kalau kontrak permanen, terus maksudnya nature of worknya yang task worker sama knowledge worker juga cara attract-nya beda kan. Kalau task worker mungkin yang kerjaannya lebih clerical, mungkin agak beda dengan cara attract orang yang knowledge worker, yang kita perlu hire orang ini untuk kemampuan dia untuk problem solving, buat knowledge-nya dia gitu, specific skills yang unik gitu. Kalau clerical itu kan lebih kayak ngerjain task yang repetitif, administratif, yang sering ya, yang berulang. Itu Nah. rekrutmen ya. Ya pokoknya bagian dari HR lah ya. Iya. Nah lu sendiri dominannya ke bagian mana? Kan lu banyak tuh ngomong, ada yang administratif, ada yang lebih ke strategik. Lu sendiri misalnya Lo semuanya. kayaknya sih semuanya waktu itu di kantor kita ya. Tapi Kecil ya, soalnya. saya in general lu yang paling dalam itu Paling bidang lu tuh dalam. di mana, Mbak? Paling dalam mungkin gue cerita dari awal karir Boleh. gue. Karir. Oh iya, udah Karir berapa gue. lama udah karir? Udah cukup lama berkarirnya. Jadi 1 dekade lebih ya. 1 dekade. 1,5. Wih, 1,5 dekade. Jadi awal karir kayaknya tahun berapa ya? 2007. Itu jadi awal karir gue kayak 4 tahun pertama gue di headhunter justru. Headhunter. Jadi Kantor tuh sama talent acquisition sama itu. headhunter itu sebenarnya kayak recruitment agency aja sih gitu. Jadi maksudnya gue Third party gitu. iya sebagai konsultan yang kerjaannya buat rekrut orang buat klien gitu, buat placement buat di tempatnya klien. Jadi itu 4 tahun pertama lah hidup gue. Jadi ya cukup inilah, udah ada basic di sana ada lah. Oke. Mungkin ya basic plus dikit lah. Gitu. And then abis itu gue pindah ke, itu kan di headhunter 4 tahun, terus gue pindah ke jadi in-house recruitment, sama juga sih masih Sama. talent acquisition gitu. In-house Tapi di satu recruitment. perusahaan kayak gitu. Iya, tapi perusahaan inilah di corporate. Abis itu gue pindah ke talent acquisition sama organization development. Kalau organization developmentnya ngurusinnya kayak desain organisasinya kayak apa, ngurusin job desk orang-orang itu apa aja. Itu maksudnya ranah strategik itu. Struktur organisasi itu kayak gimana yang efektif, yang maksudnya tapi itu mesti ngikut kayak bisnis proses perusahaannya seperti apa, kira-kira yang efektif, struktur organisasi seperti apa, dan perlu orang-orang apa aja gitu apa buat aja. ngerjain itu. Itu lu mikir gitu juga ya. Gitu. Jadi itu pas gue pegang OD, sama gue juga pernah pegang performance management juga. Jadi basically itu ngurusin ya performance orang-orang di perusahaan. Jadi kayak bikin, kalau zaman dulu Review orang ya. Masa nggak review sih, gue Apa, bikin ya bantu set KPI-nya. Jadi gue pasti kerja sama ya C-level dan ya head masing-masing buat set KPI-nya apa nih. Zaman itu kita pakai balance scorecard. Balance scorecard, jadi kita turunin dari level target corporate, target perusahaannya apa nih, kita mau jadi number 1 leading in the industry misalkan. Nah, gimana caranya number 1 gitu. Di breakdown, revenue-nya mesti berapa, market size-nya kita mesti grab berapa gede dan lain-lain, di breakdown. Baru itu jadi target orang sales berapa, target orang operation kayak gimana gitu. Jadi breakdown sampai jadi dari atas itu terus background sampai ke bawah sampai ke level staff. Gue mesti ngapain biar staff ini untuk bisa bantu perusahaan bisa achieve jadi nomor 1 in the industry gitu misalkan. Jadi sampai ke task level bisa di breakdown. Itu dari yang high level sampai benar-benar Iya. Ya itu palu gada sih namanya. Palu gada. Gitu. Iya. Terus pas yang kita di kantor bareng itu ya basically generalis lah, palu gada lah. Semuanya itu kayak lu ceritain dari awal kan. tadi kan. Mulai dari rekrut, mikirin tadi organisasi, mikirin organisasi sampai yang performance management juga, hiring juga, development juga. Iya, ya sempat inilah, walaupun
gue nggak expert lah, kita kan pakai konsultan buat bantu untuk apa bikin L&D-nya kita gitu. L&D itu Learning and Development. Jadi sebenarnya lu udah segala bidang HR ini bisa dibilang lu udah mencoba. Maksudnya lu udah pernah yang merasakan Udah mungkin pernah merasakan a little bit of everything lah, Everything little and- bit, ya. pecah-pecahan itu lah kan ya Iya. tadi banyak gitu. Tapi di luar sana masih banyak lah yang expert di bidang masing-masing. Gitu. Karena gue lebih ke arah generalis kali ya. Oh, Gitu. iya. Jadi gue nggak, kalau mungkin spesialis gue lebih bilang ya kalau talent acquisition lebih spesialis ya, karena udah lebih lama pernah pegang itu. Oh. And then di semua role yang gue pegang pasti ada Pasti talent, lu pasti perlu hire orang. Ah. Gitu. Jadi itu yang selalu dipakai. selalu dipakai, selalu ada walaupun lu pindah kemanapun itu kayak Iya. nomor satu ya ketika lu jadi HR lu pasti minimal. Kayak itu Pakai skill yang harus Basic dimiliki. ya. Heeh. Nah Oke. kalau day to day work lu deh, maksudnya tadi kan lu bilang lu generalis semua dikerjain kalau gak ada ya kan. Iya. Generalis. Day to day work lu kayak gimana Mbak? Misalnya apakah semua sub kerjaan lu tadi baik performance, salary acquisition, terus strategic itu payroll lu kerjain dalam satu hari atau kayak ya gimana sih day to day work lu? Oke. Mungkin dibagi ada yang ini kali ya, kerjaan yang BAU ya, yang business as usual, yang kayak tiap hari perlu dikerjain gitu. Yang pasti yang perlu dikerjain mungkin ya urusan segala operation administratif itu kayak harus jalan terus kan iya. gitu. Kan payroll tiap bulan kan pasti harus jalan kan. Jadi itu kan ya monthly lah gitu. Urusan related ke payroll, administrasi, ya segala employee benefit, reimbursement dan lain-lain kayak BPJS dan kawan-kawan itu jalan Iya, terus iya. all year round kan. Oh, Kalau itu yang tiap hari. apa? Itu yang harian rutin, atau business as usual. Iya itu business as usual. Walaupun sebenarnya nggak ngerjain tiap hari sih. Maksudnya ya pasti ada lu atur schedule lah gitu kan, tergantung gue penasaran sih, payment-nya. nggak tahu lu oh, lagi udah di meja tuh ngapain gitu. Apa ya? ngapain. Tunggu gue lagi mencoba recall. Soalnya sekarang kerjaan gue agak beda. Agak beda. Kalau mau recall zaman itu yang paling banyak ngerjainnya sebenarnya selain nyari orang, karena kan selalu nyari orang kan. Oh, Itu interview jalan terus lah, Iya. everyday, Pasti ada. all year Jadwal round lah interview. gitu. Interview udah pasti. And then abis itu mungkin sisanya sih lebih ke arah ada yang weekly, ada yang monthly, ada yang quarterly, ada yang semi annual, ada yang annual gitu loh. Kayak misalkan performance itu kan tiap 6 bulan kan. 6 bulan kan waktu Ya, kantor kita tiap 6 ya. bulan. Ya, jadi itu kan sebenarnya gue nggak perlu tiap hari lihat kan. Mungkin Ya. gue lihat kayak oke, berapa bulan sebelum performance review mulai, gue udah mulai cek Udah. gitu. Udah ingetin Siap. orang. Iya, udah ingetin orang, ngobrol sama bosnya, ini ada yang perlu dibenerin, ada yang perlu Iya. dirubah, ada gitu. KPI-nya masih sama atau ada yang mau diganti dan lain-lain. Itu tiap 6 bulan. Terus itu kan ngomongin performance review. Terus kan kita ada kayak review combine kan, review compensation and benefit kayak related ke nanti kenaikan gaji. Kan ada beberapa perusahaan kenaikan gaji itu ada hubungannya dengan performance gitu. Ya ada yang ngikut tiap kali performance, kalau ada juga yang mungkin cuma setahun sekali gitu. Tapi biasanya sih dilihat dari ini kan, kalau review combine itu reviewnya setahun sekali, lihat dari inflasi, ya Ekonomi negara ini ya? ya inflasi sama GDP growth gitu. Apa GDP? Iya, gross domestic product. Jadi Indo punya GDP Sistem. growth-nya. Oh. Nah, GDP growth-nya Indo sama inflasi itu dua yang dilihat biasanya kalau mau kayak annual salary increment. Itu kan setahun sekali dilihatnya. Ya, tinggi inflasinya, gajinya makin tinggi nggak sih? Naik? Enggak ya? Sebenarnya berbanding lurus. Harusnya. Tapi nggak ada kayak satu rumus pakem perusahaan harus ngikutin. Itu tergantung Kondisi. ya. Tergantung hati. Tergantung Kondisi perusahaan gitu tergantung dong. performance ini kan, performance perusahaannya lagi di mana, lagi growing apa dia, kalau perusahaannya lagi in the red, lagi merah, lagi rugi, mungkin dia nggak bisa offer any salary increment gitu, despite inflasinya berapa. Sama lu dulu kan sempat ngurusin apa tuh Mbak? Apa? Yang selalu ada
asuransi yang kayak gitu-gitu tuh masuk ke benefit ya, benefit Iya, itu employee iya. gitu ya. Iya, itu masuk compensation and benefit Ah. ya. Ya pasti tiap tahun kan kita pasti review kan. Dan waktu zaman kita dulu kan gue selalu minta feedback dari tim Ah. gimana Bagus, feedback ya. mengenai benefit Benefit kita, kita. komen kita di periode ini ada Bagus, apa? bagus. Iya, ada Bisa dipakai. Bisa dipakai. iya. Oke apa enggak dari sisi apa providernya atau partnernya atau Tiap tahun ganti ya? responsif. Sebenarnya nggak harus tiap tahun ganti Iya kan sih. capek dulu Mbak tiap tahun ganti ya nggak sih? Terus ke reviewin. Iya, jadi sebenarnya nggak tiap tahun, tergantung dari vendornya aja Oh. sama feedback dari ini. Sama ya, yang pasti price-nya, Price. yang di quotation yang dia kirim yang Ah. mana gitu. Oh, jadi yang saya- mana yang bisa meet apa yang kita cari dengan price yang Price lebih dengan budget yang tersedia. iya, yang Sama budget friendly. HR itu kan terkenal dengan kamu bertanggung jawab untuk mensejahterakan karyawan kan. Mensejahterakan karyawan. Wah. Berat ya. Berat ya. Gue baca di salah satu artikel sih. Siapa yang tulis Nah, artikel? Nggak tahu, ada di Ada. maksudnya ya salah satu tugasnya mensejahterakan gitu Hmm. kan. Tapi memang iya kan kayak Maksudnya Kayak- gimana mensejahterakan? maksudnya Gaji yang besar sih. ya enggak tahu Nggak juga selalu, sih. nggak selalu. Tempat Nggak selalu. madu gitu. Enggak tuh kayak lu bikin outing, bikin Oh iya benar. Apa sih namanya? Kerjaannya apa aja banyak Bikin juga outing. ternyata. kayak ya bukan bikin event-event Ada. ya kan company Iya. HR kan sering bikin event-event Dia buat bikin engage antara employee engagement employee activity branding. lah, Iya. employer branding juga. Iya, itu juga sih kerjaannya. Iya, Lupa ya gue sebut ya tadi. Iya. Kita pernah kalian bahas bahaya. Iya, kita pernah kerja bareng situ. Kalau gua sedih itu gua mengadu gitu. sedih urusan rumah tangga apa gimana? Kerjaan. Oh, bukannya lu mengadui ke Alwin waktu itu? Latihan Alwin. ini. Tolong Pak. Ya kan sering dikenal juga Iya. HR itu kan tempat gap kita juga. ya antara kita sama manajemen kan. Walaupun Iya, dia tuh sebenarnya Buat pas jadi basic kita jadi babi bridge Ya, jembatan yang menjembatani antara inilah employee sama perusahaan. sama perusahaannya kan. Bukan Bukan sama di pihak sama manajemen, manajemen lah. Sama Padahal dia manajemen. manajemen juga. Iya, tapi kan saya netral ya. Harus Emang iya netral? Netral. Oh, lah. harus netral. Harus netral. Bisa kali Mbak netral itu. Ya namanya juga usaha Oh, ya. netral. Berusaha netral. selama ini netral. Sama Ya. netral. Selama ini kita rasakan sih netral. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Ya teman-teman, saya HR yang netral ya. Employee branding. Bagus. Oke. Nah jadi dengan banyak kerjaan lu ini nggak ada spesifik kayak deliverable ya, maksudnya ya deliverable tergantung tadi lu Oh, bilang. deliverable-nya, kayak KPI gue gitu apa Iya. aja. Iya, mungkin. KPI, Ada, mungkin pasti apa. ada. Dan itu berubah-ubah. Ya tergantung kebutuhan. bisnis. Hmm. Tergantung bisnis kan, karena kan pasti tiap tahun or end of year kan pasti oke, tahun depan kita Boleh. mau bisnisnya apa gitu, mau apa target bisnisnya mau ngapain gitu. Hmm. Nah dari Contoh. contohnya mungkin di perusahaan yang kita pernah kerja bareng nih ya, kan itu target bisnisnya oke, misalkan tahun depan kita pengennya grow revenue-nya 2 kali lipat. Hmm. Nah dari target itu di Banyak juga breakdown. ya. Udah Ini kan kali example. Iya, iya. Example. Oke, ya. Nah, jadi kan oke kalau kita misalkan revenue 2 kali lipat, oke berarti berapa banyak nih klien yang kita mesti Iya, betul. ambil Oke, nih. Nah dari berapa banyak klien itu kita udah breakdown. Oke kalau kita misalkan at the same time perlu ada misalkan 3 klien nih udah di spread out selama setahun, ada 3 klien yang selalu jalan bareng. Iya. Oke berarti kita manpowernya perlu berapa banyak nih? Misalkan kita perlu Resource-nya itu. iya resourcesnya gitu, manpower plan-nya. Oke, jadi misalkan kita perlu engineer berapa banyak, QA berapa banyak, BA, project manager, apa bla bla bla. Udah di breakdown ya, ada lah hitung-hitungannya. Baru dari situ oke kita dapat manpower plan-nya. Nah, itu manpower plan-nya di talent acquisition targetnya adalah fulfillment kan, untuk fulfill hire orang sesuai dengan manpower plan gitu. salah satu Itu mungkin salah satu buat yang related ke talent acquisition kan, targetnya fulfill sesuai manpower plan. Mungkin kalau yang apa namanya, kalau yang BAU kayak payroll selalu harus on time ya, jangan sampai Jangan orang sampai telat on ya. time, iya. Jadi itu kalau Dihujat kamu sama semua karyawan itu. iya kalau payroll kan ini Sama kan, anak istrinya juga di rumah. iya jadi kalau itu kan payroll on time itu juga sebenarnya salah satu deliverable. Sebenarnya itu kan BAU tapi it takes effort juga to make Iya. sure everything's on time. Kan? Iya benar. Iya. BAU yang administratif kan. Administratif cuma memang perlu ya tetap it takes effort lah gitu. Oke. And then apalagi ya, kalau zaman kita dulu related ke ini apalagi sih KPI-nya
Oh, Nggak tahu ya, employee Jadi- employee engagement. Kita kan dulu tiap 6 bulan kan ada employee engagement survey kan. Jadi salah satu target gue itu employee satisfaction. Nah ya, Make sure Iya, kalau employee itu, karena kan sebenarnya employee satisfaction level itu berbanding terbalik dengan attrition, orang resign gitu. Turnover rate gitu. Kalau dia Jadi happy, semakin employee lebih, sebenarnya necessary happy tapi puas gitu loh. Puas. Kalau employee puas, maksudnya gue kerja di sini gue merasa di appreciate, gue merasa gue tercover kebutuhan in terms of like perlindungan kesehatan, kemudian kerjaan gue sesuai dengan apa yang gue pengen, kemudian manajemennya oke, dan lain-lain, gue di appreciate dan lain-lain. Itu kan ada banyak faktor Iya. yang bikin orang puas. Kalau employee-nya satisfaction-nya tinggi, orang lebih jarang resign kan, itu lebih dikit. Jadi itu targetnya justru. Kecuali dibajak. Kalau dibajak, ya itu udah. Itu berarti Tapi dia kan itu nggak berarti puas. nggak selalu soal duit kan sebenarnya. Berarti ada sesuatu yang nggak puas. Iya. Dibajak kan mungkin karena duit karena ya kan. Biasanya Atau kita pembajakan tuh. hire-nya profilnya orangnya salah. Iya. Gitu. Karena kan dari awal kita Oh, mesti lu oke. harus mikirin itu ya. Iya, jadi mesti pikir oke, jadi kita Panjang kerjanya. berarti jadi cari orangnya perlu yang maksudnya value-nya itu sama kayak kita. Makanya kan kayak perusahaan kita yang itu kan Susah ya jadi orang. values-nya kan lumayan strong ya. Jadi Ya. kita benar-benar values-nya lu value quality, value teamwork, value apa lagi? Ayo, inisiatif, Inisiatif, teamwork, dependable, dependable, drive for results, for result, eager to learn. eager to Learning learn, satu lagi apa? Satu lagi Learning. apa? Astaga. Udah ya. Udah ya. Integrity enggak ya? Enggak ada itu. Satu lagi kita lupa ya. Tapi ada Ya, enam. pokoknya ya, ada 6 lah. Pokoknya itu apa namanya yang penting, dan apa namanya kita hire orang kan waktu itu memang based on Inisiatif. inisiatif. Maaf, ingat tiba-tiba. Tadi Gue gua maunya pakai kaos ini, ya. tapi gue ingatnya integrity. Nggak ada. Inisiatif. Gak ada kan. Iya. Gitu. Oh iya. Iya, jadi Jadi itu udah bermulai ketika lo hire orang. dari hire orang. Soalnya itu karena gue yang handle end to end, jadi gue bisa oke, kalau ya turnover rate berarti kita ada something wrong nih. Jadi mesti balik lagi. Oke, di prosesnya apa yang what went wrong ya? Apakah proses kita yang salah atau Retro lo gimana? ya, retro. Atau memang dari hiringnya dari awal udah salah gitu. Atau memang ya tadi bisa jadi emang ada sesuatu di internal yang salah. Iya gitu. kan? Jadi ya kerjaan gue ya di mengutak-atik proses di Evaluasi. dalam, apakah benefit kita atau proses kita atau how we treat our team atau hiring kita atau apa yang bikin orang kayak mau cabut gitu. Jadi itu kan employee satisfaction sama ini turnover ya, atau attrition rate lah. Yang tadi ya. Tapi yang turnover yang pasti lebih kecil lebih bagus lah ya. Ya. Jadi jangan banyak-banyak orang resign. Tapi itu harusnya dengan employee satisfaction naik, ideally ya, secara si ini turnover employee satisfaction naik, turun. turnover rate-nya turun juga. Kita dulu gambar bandar. Normalnya seperti itu. Normalnya seperti itu. Walaupun ada faktor-faktor. Iya, Ya, seperti itu. Semoga ini Tapi- jelas. Iya, Semoga jelas ini. kok, Jadi jelas. kalian tahu selama ini gue ngapain di Iya. kantor. Nah tapi ya, kalau karena mungkin tadi ya kantor kita kan kecil, Iya. maksudnya tuh lu kan Kecil sekali. melakukan semuanya gitu kan, jadi kayak Iya. apa-apa tuh kalau KHR kita ketemu satu orang doang, lu kan Iya. ngomongin tadi misalnya kita mau outing ketemunya lu, ngomongin Ini benefit ini. ketemunya lu, Iya. hiring orang ketemunya lu gitu kan, terus Iya. performance sih gitu kan. Iya, performance juga sama gue juga. Iya, agak performance ya kan, sibuk banget ya. Iya, jadi gue kalau gak ada. Gitu. Oke. Tapi ini kan karena kita ngomongin kan perusahaan kita kan perusahaan yang lebih kecil kan waktu itu. Sebenarnya kalau di corporate kan itu banyak orang yang Susah. terlibat, Hah? Makin gede makin susah. Kayaknya lebih kompleks in terms of alignment-nya kali ya. Walaupun sebenarnya alignment kan udah gede, Banyak gitu. orang, banyak banyak orang. Gitu. Jadi agak lebih kompleks gitu. Jadi benar-benar mesti solid ininya ya, dari leadership-nya mesti solid untuk make sure ini dari end to end ini align gitu loh. Apa yang kita lakukan di awal ini masih mensupport buat tujuan akhir HR itu ngapain Oh, sih? sebenarnya gitu. kayak tadi ya, baik sebenarnya mereka punya let's say KPI atau objektif sendiri ya kan. Mm-mm. Cuma kalau di perusahaan kita kan waktu itu lu kecil, jadi lu ngambil Jadi gue bisa tahu Iya. apa yang terjadi di awal sampai akhir. Betul. Jadi tahu kelihatan kalau ada yang salah di mana. Kan itu ujung-ujungnya kan tanggung jawabnya dari awal sampai akhir tuh tanggung jawabnya gue juga kan. Nah kalau di perusahaan udah gede kan itu udah
udah beda Mungkin tadi departemen, udah ada beda Ngerekrut TA, ya yang kan? ikut sendiri, Terus ada yang yang training sendiri, performance juga tim sendiri. Beda-beda ya. Iya, semua beda-beda kan. Jadi kalau it takes a lot of teamwork sih, kalau misalkan ada yang maksudnya gue nggak peduli KPI tim sebelah, yang penting tim gue achieve. Nah itu bisa berabe gitu ya. Misalkan yang ngomongin yang paling apa, talent acquisition, ya udah pokoknya gue hire orang siapa aja, yang penting kan gue achieve target gue, semua posisi terfulfill. Tapi mungkin kualitinya ya atau culture fitnya agak dipertanyakan. Nanti ribet di tim yang lain, misalkan di Hasilnya nanti. iya gitu. Nanti oke, performance-nya impact juga, kemudian nanti mungkin turnover-nya bakal jadi tinggi gitu. Oke, make sense. Sebenarnya itu tujuannya ya. Iya, jadi sebenarnya itu semua Orang harus begini dimasukin bersinergi dari awal sampai Orang begini akhir. dimasukin. Oh, anak kayak gini kok dimasukin bisa timnya ya kan? Iya. Timnya biasa Ya apa mungkin sih, suka ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kali ya. Ini siapa sih yang hire? Ini siapa sih? Iya. Masa yang ngomong sendiri ya hire gitu kan? Timnya sendiri. Usernya sendiri ya hire. Iya. Oke. Itu tentang HR. Nah, gue sendiri dulu ya, sebelum gue lama di dunia pekerjaan tuh, HR tuh sering disamakan dengan, soalnya katanya sering HR dan GA. Oke. Itu sama apa GA kan? apa? General Affairs. General Affair. Ya, Masalah. Ya, General General masalah. Affairs. Ya, semua urusan lah, Nah, urusan yang semua iya. sebenarnya ya General Affairs kayak semua urusan yang generik dilempar ke Dilempar ke General dia. Affairs. Ah. Kadang-kadang. Sebenarnya sih nature of work-nya agak Mirip. enggak sih Enggak, beda. beda. Malah. General Affairs kan lebih kayak ngurusin building management gitu. Ngurusin yang kayak gitu. Oke, kalau misalkan ada ngurusin soal kalau employee mau bisnis Itinerary, trip gitu ya? Iya. Ya, stationery yang pengadaan-pengadaan buat dasar kantor. Terus maintenance kantor Kopi biasanya. habis kopi. Hah? Kopi. Biji kopi. Iya. Semua barang yang ada. Jadi saya general itu yang Bisnis lebih ke trip segala macam gitu loh. nggak ke, bisa dibilang itu tidak termasuk bisnis suatu organisasi itu ya? Dia lebih ke arah supporting sih, supporting buat bisnis. Oke, itu tentang deskripsi pekerjaan lo yang banyak banget itu, yang perlu gak ada itu. Jadi mungkin teman-teman udah generalis. ngerti ya sebenarnya HR tuh ngurusin apa aja, bukan ngurusin rekrutmen doang, ya kan? Tapi mensejahterakan karyawan, bukan mensejahterakan sih ya tadi. Lebih ke apa sih? Tujuannya pengen bikin karyawannya merasa puas, ya kan? Biar turnover-nya Biar turnover turnover rate-nya Iya. rendah. Biar orang juga betah ya. Betah itu gitu ya. Betah. Iya. Betah banget malah sampai Iya. sampai zona apa namanya zona nyaman Zona banget. nyaman. Gue juga betah Parah sih. ya kan. Gue betah sih. Oke, nah sekarang mengenai rekrutmen si HR sendiri. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen jadi HR, maksudnya pengen masuk ke HR departemen HR. lah gitu kan. Itu selalu pasti awalnya dari itu kata dia, Mbak. Apa rekruter apa sebenarnya bisa aja. Beda-beda ya. Bisa langsung mulai dari Kalau di perusahaan biasa, kalau di corporate kan banyak jalan menuju HR. Iya ya. sih. Soalnya tadi banyak divisinya Iya, banyak yang banyak, dipecah-pecah kan. Jadi sebenarnya bisa dari mana aja sih, bisa dari talent acquisition gitu, bisa dari OD-nya juga bisa, organization development gitu. Cuma memang OD agak lebih kompleks kalau buat anak fresh graduate, kayaknya belum ada gambaran gitu gimana proses dalam satu perusahaan kan. Jadi biasanya OD harus lebih ada pengalaman Setidaknya lah. experience pernah. Atau memang dia ambil jurusannya yang related sama itu gitu. Terus apa lagi ya? Kalau biasanya gue ketemuin, mungkin karena temen gue juga banyak anak-anak exit hunter ya. Oh. Karena kan gue juga awalnya dari situ soalnya. karena gue juga awal karir juga dari headhunter. Kebanyakan teman gue dari headhunter sih emang. Tapi gue lihat kalau di corporate bervariasi lah gitu. Nah kalau jurusan sendiri misalnya jurusan kuliahnya gitu kan, lulusan tertentu, harus lulusan tertentu kah? Kalau corporate biasanya nyarinya psikologi, tapi sebenarnya psikologi nggak dipakai buat di semua bagian Di HR. HR tadi disebutin. Kalau ngomongin organization development sebenarnya nggak perlu orang Sebenarnya apa psikologi. ya? Itu justru kayak orang yang ngerti kayak bisnis proses, strukturnya kayak apa, itu nggak tahu ya kayak di psikologi diajarin apa enggak, tapi sebenarnya nggak perlu jurusan psikologi aja. Mungkin psikologi kalau kita ngomongin psikologi
klinis atau yang berhubungan dengan assess orang gitu, jadi asesor dan lain-lain, itu mungkin masuknya di assessment center atau learning and development yang butuh spesifik ke psikologi. Kalau yang lain menurut gue agak lebih ini ya, lebih bebas ya. bebas mau jurusan apa. Kan jurusan teknik juga ada. Maksudnya Ada, bisa iya, aja gitu. banyak ya. orang yang dari engineer pindah ke HR juga ada. Tapi main skillnya apa sih sebenarnya yang dicari kalau di HR? Main skill, Karena tadi kan kita bisa kalau bilang, buat jadi kayak misalkan mau jadi HR director gitu, main skillnya sebenarnya kalau gue lihat ya kayak petinggi-petinggi yang udah di level atas orang HR itu main skillnya sebenarnya lebih ke arah manage stakeholder ya. stakeholder manajemennya Stakeholder management yang menurut gue paling penting, soalnya kayak teknik yang spesialis itu kan lu bisa hire orang yang jago di compensation and benefit gitu. Kalau compensation and benefit ya mesti good with numbers lah, kalau itu hitungan gitu. Kemudian kalau tadi Odi kan itu orang yang strong di bisnis proses, lebih terstruktur gitu. Kalau talent acquisition ya pasti people skillnya masih oke nih, kan lu interview orang, convince orang untuk masuk perusahaan gitu, itu beda-beda skill. Tapi untuk naik ke atas kayaknya stakeholder management gitu. Kalau tahu about everything, a little bit of everything, I think cukup lah. Gitu. Karena ya ketika lu udah tinggi kan ya ada tim sendiri kan. Iya, pasti lu ada tim kan, udah nggak mungkin lu yang ngerjain semua kan. Jadi kerjaan lu sebenarnya lebih manage kayak usernya, manage timnya gitu. Gitu. Oke deh. Ya Allah. Lupa. Kalau mau masuk HR gitu, mungkin di acara apapun ya, bidang apapun. Itu bisa ada tesnya nggak Mbak buat masuk kerja? Gue mau apa jadi recruiter atau gue mau apa jadi yang tadi lu bilang Odi ya? Gitu ada tesnya nggak sih general apa? Biasanya kalau corporate yang agak gede biasanya mereka ada MT sih. Kalau MT Management training buat HR gitu ada sih. Biasanya diajarin macam-macam kan, berbagai macam. Ya, Mereka pasti sampai keliling organisasinya kan. ya. Mereka kan biasanya keliling. Itu ya kalau MT gitu ada tes. Tapi kalau yang spesifik Perusahaan-perusahaan swasta yang perusahaan yang UMKM, UMKM bisa dibilang. SMI kayaknya enggak sih, lebih ke arah experience ya. Kalau iya lebih ke arah experience. So, kalau fresh graduate kumaha experience-nya? Kalau ya mulai dari staff dulu gitu. Cuma ya mesti punya basic skills-nya lah. Kayak tadi kayak ngomong kan, kalau orang talent acquisition mesti bisa ngomong lah, jangan kayak pemalu, nggak berani bicara, jangan masuk di talent acquisition. Gimana interview orang gitu. Kalau lu lumayan oke with numbers, harusnya bisa masuk ke Komben. Gitu. Ya belajar lah gitu dari awal gitu, entry kan pintu masuknya. Gitu. Berarti ya based on interview aja, mostly kayak gitu ya, nggak ada tes-tesan. Nggak ada tes yang sampai segimananya. Study case. Mungkin kalau orang udah level strategic level gitu atau manager ada, tapi kalau buat entry enggak sih. Study case terlalu berat. Iya. Sangat berat. Orang yang bikin, makanya jadi study case ya kan. Oke. Ayo. Udah gua. Belum, masih ada. Satu. Lu aja, nggak apa-apa. Diperlukan kayak sertifikasi khusus gitu. Sertifikasi khusus Training. tergantung. Tapi kalau ini ya, kalau di Indo generally yang lumayan dilihat, lumayan dilirik itu yang CHRP, Certified HR Practitioner. Oke. Itu jadi lumayan sih, itu lumayan belajarnya lumayan added banyak. value juga. Iya, added value. Certification itu lupa ada belajarnya berapa lama gitu. Itu lumayan. Bulanan. Maksudnya lu Iya, nggak ikut kelas berbulan-bulan gitu. Padahal ada tesnya. Ada tesnya. Oke. Iya, jadi itu lu belajar semua lah end to end. Tadi yang lu bilangin udah end to end. End to end. Lo ambil itu. Enggak, gua nggak ambil itu. Ya based on experience aja. Iya. Gitu. Berarti ya. Tapi itu bisa membantu. Nah, Bantu tapi dalam sekarang banyak kan knowledge yang lo bisa belajar online juga sebenarnya kan. Kayak sekarang kan udah HR udah evolusinya udah lumayan lah gitu. Sekarang kan udah lebih ke arah yang mengadaptasi kemajuan teknologi juga kan. Jadi HR juga sekarang udah ada people analytics gitu. Jadi lu lihat apa namanya? analisa itu orang. base ya analisa ini kayak analisa behavior orang di dalam satu organisasi itu gitu. Jadi kan oke dengan
Misalkan gue kasih contoh, oke, salah satu contoh people analytics ya. Kita melihat historical data, misalkan, oh karyawan di perusahaan ini sebenarnya mereka itu resign setelah berapa lama kerja sih, gitu. Terus maksudnya kita coba setelah berapa lama kerja, kemudian kita lihat korelasi antara berapa persen orang yang resign itu ada di berapa tahun kerja. Jadi kita dari situ kita bisa tahu, oh ternyata ada tendensi orang setelah 3 tahun kerja atau setelah berapa tahun nggak dipromosi, orang demotivasi, orang resign gitu. Jadi kita lihat dari situ gitu, coba cari patternnya ada di mana. Nah dari situ kita coba meng-counter. Oke, jadi kalau gitu based on historical data, misalkan 10 tahun terakhir ternyata orang itu setelah di posisi senior misalkan, karena sebenarnya setelah posisi senior nggak ada posisi di atas lagi. Rata-rata orang setelah 2-3 tahun di posisi senior udah nggak bisa naik, orang resign, pindah ke tempat lain gitu. Jadi kita gimana caranya kita meng-counter ini isu jangan sampai jadi kita create misalkan satu posisi lagi di atas itu, atau mungkin orang yang senior bisa pindah horizontal ini ya, promotion, dia pindah ke departemen lain, pegang kerjaan lain gitu. Itu mungkin contoh people analytics dan aplikasinya gimana gitu. Jadi kan kita bisa, oh ternyata behaviornya gitu. Example gitu. Sama sebenarnya ya. Gak cuma diartiin doang. Enggak, ya saya itu in general analytics sama tujuan kayak di marketing juga. Tujuannya kan menganalisa number, what solution gitu kan. Iya. Gitu. Tapi based on data. Gitu. Sama kayak data analitik juga gitu. Iya, sama kayak datanya, cuma ini data setnya aja. Data setnya ya. itu people, kan behavior orang. Marketing jualan. Iya, ini kan behavior consumer kan. Variabelnya yang berbeda. Iya. Banyak ya berarti kerjaannya makin kemana-mana. Iya. Makan lagi. Emang nggak boleh? Lanjut. Selama ini makan. HR ini ada karir path yang RP? Ada dong. seperti apa itu? Seperti apa? Start dari ya startnya dari Anda menjadi HR manager atau direktur. HR Ya. HR director sih, tapi nggak semua perusahaan kan ada HR director. Skala perusahaannya gitu. Sebenarnya kalau lu cari yang karir path-nya panjang, ya masuk ke korporasi yang gede gitu. Cuma memang pasti lu naiknya mungkin agak lebih pelan ya, karena kan banyak orang juga kan, kompetisi pasti itu kan pasti piramida ya, yang di bawah banyak banget terus naik mengerucut kan gitu. Jadi itu kompetisinya lebih banyak, dan mungkin opportunity misalkan kalau gue stay di corporate instead of gue pindah ke perusahaan yang lebih kecil, tech company atau startup, gue stay di corporate, mungkin exposure gue ya mungkin selama berapa tahun ini cuma talent acquisition doang. Tapi dengan gue pindah ke tech company yang maksudnya yang medium size atau medium ya, medium MKM tuh small UMKM gitu, gue sebagai HR profesional exposure gue makanya jadi bisa end to end kan. Meanwhile kalau gue masuk korporasi nggak mungkin gue dengan misalkan waktu itu pengalaman tahun berapa lama gue bisa pegang semuanya. Kecuali kayak di atas banget gitu, udah posisi apa gitu. Jadi exposure-nya beda, tergantung lu mau carinya apa. Lu maunya deep, masuk gue jadi spesialis banget di bidang apa gitu, atau lu pengen gue pengen tahu sebenarnya HR ini impact-nya apa aja sih, value yang di-bring itu dari ujung ke ujung apa aja gitu. Kalau gue curious itu sih, maksudnya kalau other areas of HR itu gimana sih? Hanya lo gitu. Ya. Jadi lebih banyak yang gue belajar sih gitu. Jadi kalau di corporate ya biasanya sih spesialis ya. Kalaupun pindah setelah berapa tahun. Karena orang udah banyak. Iya, karena orangnya udah banyak dan semua pasti spesialisasinya ada satu lah gitu. Rapi. Rapi, bisa dibilang rapi. Udah ada porsinya, udah pembagian tugasnya udah clear lah. Clear gitu kan. Dan itu biasanya ya standar kali kalau karir yang bayar dari staff. Mahal lagi.
Habis staff tuh biasanya apa? Kalau senior supervisor ya, kalau di Iya, corporate assistant manager. manager. Iya, habis ini apa assistant manager atau department head, habis department head, division head, habis division head mungkin baru level director ini ya. Satu layer di bawah CEO gitu. Director of Kalau- sales, director of apa kalau baru si- CEO. Si HR ini maksudnya ada shiftnya sendiri nggak ada ya? Ada apa? Shiftnya C apa gitu nggak ada kan? Shift CFO ada. Oh, Ada. si HRO, Chief Ada. HR Officer Oh, ada. ada. Jadi tapi itu yang perusahaan yang gede-gede Perusahaan ya. yang gede ya. Si HRO atau CPO, Chief People Officer. Itu ya pernah. Chief Atau People ada yang Officer. ya tech companies CPXO, Chief People Experience Officer. Oh, lebih keren namanya. Tech company itu selalu punya Iya. Nama-nama yang keren. New way of naming ini ya. Biar terlihat, Oh, gua pernah ketemu. biar terdengar ini ya. Iya. Tech company. Harus bahasa Inggris ya. Itu ya itu doang. Perusahaan Oke. teknologi. Iya. Iya. Bahasa teknologi. Oke. lanjut. Oke. Ini pertanyaan sangat penting Aduh. Oh iya benar penting ini Mbak. Biar Apa? mereka tahu. Deg-degan gue ya. untuk fresh graduate. Ah. Rata-rata tuh dapat gaji kalau baru masuk tuh gaji. Astaga. Fresh graduate. Aku kan dulu pengalaman juga. Pengalamannya 2007 cuy jauh banget. gue. Gak apa-apa masih ingat kan. Gue masih inget sih gaji gue tahun itu, tapi pasti kalian sedih deh di dengernya. bawah UMR kan, atau kan itu kan bisa diberesin. UMR nggak pas di tahun itu bawa UMR tahun UMR itu ya, apa jangan enggak? tahun ini. Kalau tahun ini gue kayak di bawah sih kayaknya. Jadi gaji gue waktu pertama kali kerja itu 1,7 juta. Sebagai recruiter tuh ya. Jakarta. Jakarta. Kalau nggak salah UMR Jakarta itu 900.000. Oh, hampir 2 kali lipat dong dari UMR. Kasar gitu. Berarti kalau sekarang Waktu itu Kopaja masih 2.000. Tol dalam pasti kota. pengeluarannya nggak sebesar sekarang. Terus ini tol dalam kota masih 4.500. Jadi mungkin itu pembanding ya. Ya berarti let's say aja. Berarti in general ketika tahun itu sekarang ya orang mau masuk atau fresh graduate masuk pasti di minimal UMR atau pasti di atas UMR? Di atas UMR lah. Di atas UMR. Gitu. Di atas UMR loh. Iya. Yakin banget di atas loh, di atas Pasti loh. loh, pasti di atas Pasti di UMR. atas loh. Tergantung korporat. Enggak ada bilang pasti loh. Pasti Di atas enak. Dia orang lihat ya, lu jangan ini dong. Nggak boleh nih, bahwa UMR itu melanggar undang-undang, iya, undang-undang ketenaga kerjaan. Kan itu diatur. Makanya di UMR ya. Iya. Harusnya segitu. Gitu. Dengan pengalaman sudah 1,5 Dekade ini. Dekade. Kenapa lu memilih bekerja sebagai HR. kalau lu sangat senang ngurusin orang? Iya. Apa sebenarnya lu kepo sama perusahaannya? Ada Apa sama perusahaan? Kepo, maksudnya ya. Gimana sih nih orang mereka tuh strateginya kayak gimana sih kayak gitu? Kalau gue sih, kenapa gue masih di HR? kan lu milih Iya milih ini. Milih Dari awal kan lu position. udah iya. headhunter kan. Kenapa ya? gue malah suka. Kejeblos kah apa emang Gue malah selalu your dream? Your dream. Sebenarnya kalau mau bilang awal masuk sebenarnya bukan dream juga gitu. Awal masuk sebenarnya ini ya, kita jawabannya jujur li. Iya jujur li. nggak usah diplomatis. Gak sosok. Pertama masuk soalnya pas zaman gue itu kan headhunter masih belum banyak tuh. Jadi kita lumayan High demand. lumayan high demand gitu, Oke. kliennya banyak. Terus itu kerja di headhunter kan komisinya gede loh. Jadi gue zaman masih umur early 20s, wah udah lumayan banyak gitu Oh. komisinya. Jadi itu alasan utama Jadi gitu. kita gaji Gaji nggak gitu gede, komisinya gede. Commission. Oke. Gitu. Jadi commissionnya itu yang awalnya itu. Tapi lama-lama gue gue kayaknya pengen something more. Gitu. Maksudnya kalau dari gue, apa sih di HR ada apa lagi sih? Masa cuma dari ini situ doang? lah. Karena gue kan cuma tahu itu aja. Gitu. Jadi waktu gue pengen memang value-nya value emang cocok sama perusahaan yang itu ya. Gitu. Jadi gue what's the other areas of HR gitu. Iya. Makanya gue pengen masuk ke perusahaan yang lebih gede. Lebih gede untuk tahu, oh ada ngapain aja sih, oh ternyata ini ngerjain ini ternyata ngerjain ini ternyata ngerjain ini. Oh ini ada hubungannya ternyata dari ujung sampai ujung gitu.
dan memang ada value dan impact yang dibawa lah oleh HR. Walaupun kadang-kadang orang suka komplain HR cuma tukang suruh manajemen doang. Yang nggak tahu ya. Iya, yang mungkin nggak tahu. Gitu. Berarti lu ngerasa bidang ini tuh ada added value more gitu. Baik Iya, secara, menurut gue ya. secara individu maupun balik ke perusahaan itu sendiri. Iya, menurut gue ada sih. Maksudnya whoever sits in the HR ya HR leadership role itu penting banget lah gitu. Karena dia juga merepresent employee dan dia juga merepresent manajemen. Betul. Sulit itu kayak gitu. Jadi gimana cara lu stay impartial, stay netral lah gitu. And then ya make sure employee satisfied, tapi kita juga sebagai perusahaan achieve apa yang ditargetin. Gitu. Perlu HR buat membalance gitu. Sama-sama senang. Iya. Itu biggest challenge-nya itu atau Biggest challenge ya sih membalance between the two gitu loh. Kamu ya Maksudnya tadi jembatan, ya kan? Lo dicurhatin misalnya sama employee kayak tadi kan. Employee ngomongin manajemen, pasti kan? Iya, manajemen komplain. Si anak ini kenapa nih? Performance gini. Nah, gimana caranya kita make sure kita jembatanin, kita tahu ya memang perusahaan kan pasti ujung-ujungnya kan ya buat revenue, get profit. Kalau nggak perusahaannya udah nggak sustain kan. Iya. Jadi maksudnya ya kita mesti ada understanding itulah gimana how business works, mesti bisa ngerti lah. Tapi on the other hand, lu juga mesti punya empati buat employee gitu. Jadi supaya nggak cuma pokoknya apa yang diminta manajemen turunin. Ikutin gitu kan. Gitu. Jadi kita mesti ada menolak juga. Ada wisdomnya untuk tahu. Kalau tahu ya kapan kondisi misalnya employee itu kayak gimana sih, sehari-hari mereka kayak gimana, gitu. apa aja yang mereka dapat pressure baik itu dari luar project misalnya ya kan, dari manajernya ya kan, dari bawahannya. Iya, jadi inilah itu ada seninya sendiri lah gitu. Seru. Ada seninya sendiri. Atau ya belum jadi sesuatu. Pernah itu nggak sih lu mencat orang tuh berapa? Ada di situ. Apa? Kalau gue personally kan sebenarnya yang bisa yang request untuk yang menyampaikan. menyampaikan pasti HR. Yang Cuma yang initiate PHK kan itu pasti tergantung dari atasan langsung. Jadi itu sebenarnya yang bisa initiate buat itu. Ini ngomongin individual ya. Itu atasan langsung. Jadi atasan langsung tapi HR yang execute gitu, yang melaksanakan. Tapi bisa gini nggak sih Mbak? Tadi kan lu lebih tahu kan misalnya sebagai gateway antara manajemen dan employee, lu bisa punya kayak power buat misalnya gue nih, kayak gue mau mencat dia, tapi lu bisa balik kenapa harus dipecat, nah gini. Iya, kalau gue personally pasti question lah, maksudnya apa alasan lu gitu, do you have proof, misalkan anaknya performance-nya jelek atau whatever lah. Biasanya biasanya sih performance sih. Ya udah kalau bilang performance jelek ya udah kita tarik data performance-nya dalam berapa tahun terakhir gitu. Ya udah kita lihat bener nggak performance-nya jelek gitu. Iya, jadi kita mesti ada proof-nya juga. Bisa semana-mana, Bapak mau dipecat, oke, saya bilang besok ya. Iya, nggak juga. Jadi kita mesti ada supporting facts-nya juga gitu. Karena kalaupun datanya ada, dia yang menyampaikan. Iya, gitu. Kalau nggak, gue mau bilang apa ke anaknya, gitu. So how you feel Mbak ketika lo menyampaikan, lebih ke perasaan lo ketika lo harus menyampaikan? Karena gue nih, belum sih. Selama 10 tahun pasti pernah. Udah pernah. Udah berarti sering kali gue. Enggak lah. Pernah aja. Gitu, maksudnya gimana perasaan? Lu pasti orang pertama ya kan? Barulah ntar pasti duduk berdua manajernya. Manajernya kayaknya nggak ikutan di awal. Kadang ada manajer yang ikut, ada yang enggak gitu. Pertama kali mules sih gue, yang gue mesti deliver the news, mesti pertama kali gue pengalaman itu mules banget gitu, kayak aduh gimana ya kalau orangnya ngamuk atau apa kayak kebayang. Nggak semua orang bisa menerima gitu. Tapi setelah berjalan waktu mungkin gue tambah dewasa. Juga. Gitu, jadi gue mungkin approach-nya yang pasti kalau memang orang ini benar-benar nggak perform ya gitu. Jadi maksudnya harusnya somewhere di dalam kesadarannya dia aware kalau dia itu nggak perform.
gitu. Jadi sebenarnya ya kita ngomongin ini aja, balik lagi. Kalau gue biasanya selalu nanya gimana menurut lu performance lu selama ini. Ini dengan asumsi atasannya is doing his job ya. Udah. Doing his job maksudnya, oh ini lu nggak perform, lu nggak achieve, maksudnya dia deliver the news kalau ini anak nggak memenuhi ekspektasi. Jangan juga bosnya, iya bosnya yang oh iya oke, tapi terus tiba-tiba pecat dia, jelek dia gitu. Tapi nggak pernah kasih feedback kalau kerjaannya jelek gitu. Ini soalnya kalau ada bos yang kayak gitu, gue balikin, nggak bisa lu langsung let go anaknya, lu mesti kasih tahu dulu dong dia jeleknya apa yang dia perlu improve gitu. Kalau udah dikasih tahu berulang-ulang kali, yang ada verbal warning lah gitu. Kalau udah dikasih tahu berulang-ulang kali, baru bisa take that step lah. Gitu. Jadi harus ada proses mencoba untuk membantu anak inilah gitu. Udah melewati beberapa fase kali ya, makanya ada SP-SP-an itu mungkin. Iya, gitu. Gitu. Jadi harus ada plan buat improve performance-nya juga gitu. Kalau setelah semua itu sudah dilakukan tidak ada perubahan atau tidak ada improvement, ya harusnya anaknya juga aware ya gitu. Kalau dia memang nggak perform, udah dibantu masih tetap nggak perform, ya kita ngomong honest aja gitu, masih oke, gimana menurut performance lu, kayak yang lu tahu lu kan nggak achieve ya setelah sekian lama di training, diapain, di mentoring dan segala macam, masih belum. So gimana menurut lu masih bisa stay di sini nggak gitu? Kalau dia bilang masih ya. Realistically gitu, realistically masih bisa nggak gitu? Lu mau terus berada di posisi di mana lu selalu dianggap lah lu nggak perform every month, setiap kali performance review nggak perform, ngapain gitu? Kan sebenarnya even though lu nggak, cara gua ngomong orang, even though lu maksudnya nggak perform di sini doesn't mean nanti di perusahaan yang baru lu nggak perform. Karena kan bisa aja Ini nggak cocok. tipe kerjanya beda, pressure-nya beda. Nggak semua orang terbiasa dengan certain level of pressure, certain level of stress gitu. Jadi gue nggak menganggap orang nggak perform itu dia jelek atau apa. Itu cuma kalau menurut gue personally itu ya, menurut gue personally just because lu nggak cocok sini bukan berarti just because lu nggak perform di sini bukan berarti lu nggak bisa perform di tempat lain. Karena bisa aja lu di sana jadi high performing gitu kan, banyak variabel. Superstar di sana. Iya gitu. Jadi harusnya kalau orangnya cukup open minded bisa nerima lah. Ya, dengan asumsi komunikasi di awalnya itu udah dilakukan semuanya ya. So far sih gue selama ini yang deliver soal PHK ini ya nggak pernah ada yang ngamuk-ngamuk banting meja. Banting gitu. yang lain. Paling keluar gitu kan, atau apa gitu kan. Beda ya berarti. Kalau lulus probation ya beda. Kalau nggak lulus probation, iya. Tadi kita ngomongin ini, kan kita bahas ada SP ya kan, apa SP itu surat peringatan. Nah, kita tadi ngomongin masalah performance ya kan. Rata-rata orang di PHK atau dapat SP gara-gara performance. Tapi ada nggak sih Mbak objektif lain di luar itu, misalnya kayak kalau dia melanggar peraturan perusahaan yang bukan terkait sama melakukan kerjaan performance iyalah gitu. Bisa kena SP melanggar peraturan perusahaan, misalkan udah dikasih tahu tidak boleh mabuk-mabukan atau datang ke kantor kalian mabuk. Terus berarti itu ranahnya atau narkoba atau apa gitu, kegiatan kriminal. Iya. Kriminal. Itu yang misalnya kayak kabur 5 hari tanpa. Ya itu secara peraturan sih bisa, kalau orang nggak masuk 5 hari berturut-turut tanpa berita, tapi itu perusahaannya juga harus biasanya ngecek dulu kan, perusahaan harus kirim, mesti kayak telepon, harus ada effort dari perusahaan dulu ya. Kenapa nih orang telepon, lu email, lu apa gitu. Jadi mesti ada effort untuk reach out orangnya. Jadi kalau setelah udah di reach out dengan berbagai metode nggak ini, bisa di-execute. Ada orang yang tinggal sendirian. Iya itu, saya disakit atau apa kita nggak ada yang tahu kan. Gitu. Jadi nggak bisa kayak 5 hari udah bye-bye. Bisa masih ada effort buat ini. Ada ininya lah ya. Iya, ada effort dari perusahaan buat reach out gitu. Bye-bye itu jalan terakhir sih. Jalan terakhir. Berarti sebenarnya kayak PHK atau tadi SP itu nggak semata-mata karena performance ya. Iya. Jadi semata-mata ya berarti dia sebagai employee di perusahaan itu ngikutin regulasi perusahaan apa. Kalau kan di employment agreement udah tanda tangan kan, dengan join perusahaan ini saya setuju untuk mengikuti peraturan perusahaan yang ditetapkan gitu. Ada code
code of conduct-nya gimana gitu di perusahaannya. Teman saya suka mabuk-mabukan di kantor. Nah, itu Karena nggak ada peraturan soalnya, jadi boleh. Boleh mabuk di kantor. perusahaan yang mana nih? Perusahaan yang mana nih? Yang mana? Anyway. Gitu. Gue ini pernah apa sih? Apa? Tulis apa? Oh enggak, itu berarti nggak ada. Nggak ketulis surat 3. Nggak usah dibaca lah. Lu mending tanya yang atasnya dah. Iya, iya. Menurut lo nih, setelah banyak kemajuan teknologi, kita sendiri pernah bekerja di tech company. Iya. Tech company, right? Iya. Iya. Memproduksi Lo teh bisa- pula. Bisa Oke. digantiin sama teknologi, Apanya? your position. My position Si save nggak sih 10 sampai 20 tahun ke depan? Kalau Teknologi malah mempermudah HR pekerjaan. kayaknya sih agak lebih susah ya. Mungkin certain role yang lebih kayak clerical, administratif, Ya. iya. Terus position yang number crunching bisa. Tapi karena soalnya kan kita ngomongin people, ada human Engagement, factor, ya. iya. Human factornya yang nggak bisa kayak dilihat, dirasa, dan Emosinya itu loh. gitu. Empati itu Manusia. kayak AI nggak bisa gitu. Lu kayak oh iya gue stay di sini soalnya AI-nya make me feel comfortable kan enggak kan? Orang AI juga ngomong saya nggak punya emosi kok gitu kan. Iya, jadi gitu loh. Dan sekarang nih kayak HR atau mungkin recruiter Nah, itu banyak nggak sih Mbak dicarinya? sekarang setahu gue masih ya. Masih banyak ya? Masih lumayan. Yang pesimis tuh Kalau- gue yakin pekerjaan gue akan digantikan oleh teknologi. Kerjaan lu apa Mas? Kita belum bahas pekerjaan. Ya, pasti bakal diganti. Gue sangat pesimis. Nah, kita tadi ngomongin kan HR juga harus tahu peraturan-peraturan kan, baik itu peraturan perusahaan itu sendiri, Ya. pasti kan HR itu bermain dekat dengan peraturan ketenaga kerjaan ya, karena Iya. undang-undang ketenaga kerjaan karena harus paham kan, Iya. gitu kan. Nah, biasanya gimana sih Mbak secara seorang HR itu kayak update terhadap oh ini ada peraturan ketenaga kerjaan yang baru nih, itu biasa ada komunitas Law. kah? Kemarin baru. Kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya gimana caranya? Sebenarnya kan peraturan-peraturan itu kan ya pasti dirilis sama ini ya dinas ketenaga kerjaan oke. kan, Disnaker gitu. Disnaker. Jadi sebenarnya semua kan apalagi sekarang udah bisa di Google ya, harusnya Nah, ada. tapi itu komunitas. emang harus inisiatif dari lu? Apa ada yang itu tadi bilang komunitas yang Komunitas gitu loh. Ada sih, ada komunitas. Setahu gue ada komunitas juga yang spesifik per industri, juga ada HR di perbankan. Ada, mereka ada komunitas sendiri. Perannya bisa beda-beda kok. Kalau perbankan masih Beda. masih Itu sama ya. nggak di perbankan itu, gue juga baru tahu teman gue yang di bank. Mereka itu harus ada ngambil cuti 5 hari berturut-turut dalam 1 tahun. Oh iya iya. Itu kepain ketemu enak soalnya dong. mereka udah Fraud, udah kan? ada grup ininya, ada kayak mereka udah ada kayak common agreement di antara Para- HR di oh. dunia perbankan. Oke, kita jangan perang benefit atau perang gaji gitu. siapa yang lebih tinggi gitu loh. Jadi mereka kalau nggak ada habisnya kan. Soalnya kita tahu orang-orang bank tertentu kan kayak orang bank kan pindahnya muter-muter itu aja kan. Jadi mereka juga oke, kalau nggak selesai lah. Jadi waktu itu gue pernah ikut workshop. Nah, satu meja gue semua itu orang bank, gitu, orang HR dari bank gitu. Gue doang yang dari tech gitu. Itu yang lu pakai tangan Thanos itu. Iya. Iya. Gitu. Itu kebetulan ada training workshop people analytics Analitik, tuh. ya. Iya. Nah, jadi mereka cerita. Ini bukan gue ya, ini gue infonya from dengar dari Ya, HR yang lain ya, ya. bukan gue sendiri pengalaman. Tapi mereka ada grup sendiri supaya make sure mereka juga compensation dan benefitnya nggak terlalu lari jauh gitu loh. Gapnya nggak terlalu beda. Gapnya nggak terlalu, jadi paling ya plus minus dikit gitu. Tapi base benefitnya mirip-mirip pasti banget gitu. Biar terjaga. Iya biar terjaga. Keharmonisan antara jadi perbankan ada balance bisa gitu. Kalau di tech kan Kita nggak ngirim ada. belanja. Nggak. Kalau di tech kan nggak ada. Itu orang bisa kayak Aja benefitnya. kayak gitu, Iya pokoknya. Nah, nggak ada itu- benefit tapi gaji Wah, gila. Iya, jadi mungkin Terlalu itu bedanya. Kalau aneh. tech nggak ada. Walaupun sebenarnya gue ada kayak ya unofficial WhatsApp group sama teman-teman gue yang HR di tech companies, ada unofficial. Ada. Tapi kita nggak ngomongin komben sih, kita ngomongin soal latest trend. Udah tahu info ini gitu. berarti ada, Atau ada lokal komunitas atau personal komunitas Iya. lah ya buat what's new Ada gitu grup di WhatsApp. ada grup Iya, WhatsApp WhatsApp apapun group. itu. ya Tapi nggak ada yang komunitas kayak
apa sih, National Indonesia HR Community gitu. Harusnya ada. Yang legal. Gue pernah Iya, iya. lihat ada komunitas, tapi gue pernah lihat dia ini kayak apa, HR Director Indonesia ya. Jadi Tapi harus gue kan belum level Oh. director ya, jadi gue belum belong in that group. Tapi gue pernah lihat ada event HR Yang Director di Indonesia. Jadi mereka kan lebih ya udah Jadi, senior dan itulah banget ya. dia juga bisa mempengaruhi yang undang-undang itu kali ya. Nah, gue nggak tahu ya Based kalau on mereka. undang-undangnya. Gue nggak tahu undang. Anda jauh sekali bisa berpikir Ya karena komunitas itu biasanya bisa bukan mempengaruhi, mereka tuh dekat sama misalnya kementerian atau apa gitu. Jadi mereka bisa sharing knowledge. Kayaknya kalau Gitu loh. tenaga kerja yang lebih pengaruh lebih gede kayak Ikatan Pengusaha Indonesia gitu. Ikatan Buruh Indonesia. Iya, atau Buruh Ah. Indonesia. HR kayaknya mungkin nggak sebegitunya Nggak kali ya. sedominan itu kali Iya, di nggak itu. sedominan itu kali. Kalau yang apa Ikatan Pengusaha Indonesia apa sih namanya? Aduh, gue Tidak. tahu ada inilah perhimpunan buat pengusaha Indonesia, mereka lebih ada inilah, ada voice gitu. Sama ya yang pegang buruh lebih ada voice menurut gue ya. Gitu. Oke. Apalagi nih? Ntar ya Mbak lihat dulu, gue lupa. Oh. Oke, ini di list terakhir, aku nggak tahu kalau ntar ada lagi gitu kan. Nah, kita kan akhir-akhir tahun ini kan ada, bukan gosip sih, kenyataan yang banyak massive layoff kan di beberapa Baru perusahaan. aja minggu ini ya ada satu lagi. ya. Ya, itu kan di Mostly di tax winter. ah, ah. Winter ini terjadi. Maksudnya kayak ada temen dekat, orang terdekat gua pun pernah kena impact-nya gitu kan. Aduh, lagi lihat jam. Sorry. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman kantor yang dulu ada. Ah, Ya, ada impact. Nah, gue sih sebenarnya penasaran. Dan gue nggak kayak nggak percaya kalau mereka tuh dipilihnya berdasarkan apa sih orang yang bakal kena. Menurut lo deh Mbak. oh menurut Biasanya gue, apakah gue nggak yakin karena performance, kayaknya nggak mungkin. Karena banyak banget kan. oh iya, Acak-cicuk. sebenarnya nggak semua sih based on performance, karena kan sebenarnya tergantung bisnisnya kan, apalagi tech companies kan banyak ya harus apa ya, pivoting bisnisnya kan. Bisnisnya pivot, oke, kita misalkan sekarang dituntut untuk ada profit nih. Kan selama ini kan GMV kan yang dilihat dari startup ini. Jadi oke, sekarang udah mesti ngomongin Ketawa profit. dulu gue. Oke. Sekarang ngomongin profit. Oke, dengan ngomongin profit, oke berarti mungkin bisnisnya pivot ke fokusnya ke yang lain. Tadinya dia fokus kayak oke, gue mau fokus kayak 5 produk atau 5 proses, 5 produk lah gitu. Sekarang ternyata ini ya udah gue cuma mau fokus ke berapa produk doang yang 3 doang pasti yang hidup. profitable gitu. Ada 2 produk yang enggak ini ya semua orang yang mungkin di bawah produk ini gitu itu yang di cut gitu. Jadi not necessarily tentang performance, bisa aja karena prioritas bisnis dari perusahaannya berubah dan dia ternyata udah nggak perlu untuk tim ini, tim spesifik ini. Mungkin yang nggak mau sebut merek ya, ada salah satu OTA. Ada salah satu OTA. Kita nggak nyebut tapi bilangnya digital Kamu product. ya. Ada salah satu, mungkin bisa di udah edit aja ya. company tech Ada salah satu tech company, mungkin dia udah meninggalkan bisnis, dia kan coba misalkan satu service yang Tapi nggak I'm awal. convinced-nya tapi itu servisnya nggak jalan, Nggak ya udah jalan. jadi di cut lah satu service itu. Nah, sama menurut gue seberapa penting sih seorang HR itu kayak transparan secara komunikasi, kayak tadi kan lo bisa cerita misalnya kalau lo di posisi HR yang harus nge-lay off mereka, kayak yang ngomongin mungkin ya alasan-alasannya kan banyak ya, bisa dilihat secara individu kan orang yang nggak perform atau mungkin kita lay off aja karena gaji dia kegedean gitu, maksudnya apa alasannya overhiring. Seberapa penting sih transparansi atau HR tuh biasa ya udah general aja udah lay off, kita ambil ngomongnya solusi paling gampang aja ke mereka kayak gitu. Sebenarnya kalau HR tuh sebaiknya seperti apa sih? Sebaiknya sih transparan ya, itu ideally ya sih, sebaiknya transparan, maksudnya proses yang dilakukan untuk mengeliminasi, maksudnya jadi siapa aja nih 10% yang di layoff gitu, gimana, how do we arrive to that number, how do we arrive to that number of orang-orangnya gitu ya. Iya, ideally kayak gitu. Cuma gue nggak pernah ini sih, belum pernah ada pengalaman kayak mass layoff gitu. Jadi gue juga nggak tahu, soalnya
kalau udah ngomongin kayak ratusan orang yang di layoff itu karena kan udah ini ya, udah very sensitif ya gitu. Jadi dan Lu nggak mungkin menyampaikan. iya, jadi satu maksudnya nggak persatu semua orang gitu. juga even lu kasih penjelasan logically gitu. Maksudnya based on this, udah secara terstruktur, even menurut logik, oh ya ini make sense, decision perusahaan begini make sense gitu. Tapi ini kan udah ngomongin hajat hidup orang ya, jadi nggak semua orang bisa terima. Emosional lah ya Mm-mm. orang-orang gitu kan. I think at the end of the day kalau yang tetap personal approach sih gitu menurut gue ya harus berempati lah, maksudnya nggak insist enggak kok based on ini emang make sense nggak, tapi lah lu empati ya, udah nggak usah ngomongin soal numbers dan why-nya, tapi ya we know it's hard for you, pasti impact ke keluarga lu dan lain-lain, tapi ya itikat baik dari perusahaan apa gitu, misalkan biasanya kan medical benefitnya masih di cover sampai kapan, atau dia dapat dapat pesangonnya sesuai dan lain-lain. Gitu. Maksudnya Ada ada perusahaan- itikat baik lah dari perusahaan Iya. juga ya. Ada perusahaan yang sampai bantu nyariin kerjaan gitu. Dia bantu sebarin list orang-orang yang di layoff ke perusahaan-perusahaan yang lagi nyari. Ada juga yang effortnya sampai ke situ. Which is I think it helps lah. Walaupun nggak necessarily menghilangkan traumanya ya. Gitu. Ya paling nggak mencoba untuk beritikat Empati baik, tadi ya. Itu penting banget ya seorang HR tuh punya skill itu sebenarnya. Ternyata. punya empati. Empati Iya. ya. tinggi. Oke. Semakin malam. Terakhir. Ya. Ada saran atau tips mungkin buat teman-teman yang berminat untuk menjadi Saran dan berminat. tips buat bidang HR ini? orang-orang nih baik itu fresh graduate atau yang mau pindah nih. Saran apa ya? Yang pasti banyak baca. Sekarang kan sumber udah banyak ya. Baca dari jendela dunia. Enggak lah, kan Baca yang sesuai tapi ya. Iya, sekarang kan bacanya apa? banyak course online juga yang bagus-bagus kan. I think itu banyak membantu. Jadi supaya kita knowledge-nya juga nggak cuma sebatas di Indo kayak gimana, tapi juga HR practice di luar kayak gimana. Tapi kalau ngomongin soal regulation ya pasti kita tetap mesti stick Indo lah gitu. Regulasi tetap ikut pemerintah Regulasi ya. ya. Regulasi di sini cuma maksudnya practice HR di luar sana juga kayak gimana. I think it helps juga supaya nggak cuma ya iya aja dan nggak bring new ideas gitu. And then apa ya kalau HR paling itu sih gitu. Jadi banyak baca sama ya kalau lu mau get certified oke. Cuma kayaknya kalau HR menurut gue paling penting ini sih people skill-nya harus diasah lah. Jadi agak susah kalau lu orang HR dan gue nggak suka ngomong people manajemen gitu. people skill ini ya interpersonal skill-nya, communication-nya gitu. Jadi communication skill-nya mesti oke. Berarti interpersonal tuh antara sesama orang gitu. Interpersonal skill-nya oke gitu. Ada empati. Itu menurut gue lumayan kritikal sangat lah. membantu ya. Justru di situ ya harus. Iya, jadi maksudnya ya kita ngomongin hard skill kan, jadi soft skill-nya yang lebih dilihat gitu. Betul. Kalau hard skill ya bisa dipelajari sih semuanya. Mostly ya. Bisa dipelajari. Tools ya kan biasanya hard skill tuh pakai tools aja. Iya gitu. bisa. Zaman sekarang udah tools for everything ada. Tadi Raga nanya, soft skill bisa dipelajarin. Soft skill bisa sih, cuma maksudnya itu mungkin seiring dengan ini ya pengalaman kali ya jam terbang gitu. Tapi ya sih, gue percaya soft skill kadang rada susah sebenarnya, karena itu ngikatnya ke karakteristik orang, ya kan. Tapi berpengalaman juga kita pernah nge-develop orang agak susah. Iya. Semakin lama semakin berempati terhadap semua manusia. Bagus dong, berarti semakin dewasa ya. Berarti Anda ini ya banyak masalah ya, jadi empati. Biasa kayak gitu. Experience. Lebih berempati. Iya. Tadi yang enggak. Kurang. Tapi mau jadi desainer. Kalau disuruh ya, mau jadi desainer harus empati dong gitu ya. Iya. Iyalah. Oke gak? Lu Tulisannya ya, aneh. lupa diedit. Maaf, lupa diedit. Oke kalau gitu. Mbak Emi terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah mau repot-repot. Makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin obrolan kita. Kalau ini emang menarik, tolong di-share. Share dong ke teman-teman kalian. Nih biar kalian tahu HR tuh kerjanya ngapain aja. Ya. Banyak loh kerjaannya ternyata. Kalau ada saran atau mau request
profesi yang mau dibahas bisa langsung email aja Mbak Ines. Oke. Selamat Oke. malam dan sampai Belum jumpa. tentu malam ini. Apa-apa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Malam, banget, Mbak Thank you. Adi. Ya, Jadi- sama-sama. Terima kasih. Bye.